Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Netin dengan update market di hari Rabu tanggal 12 Juli di tahun 2023. Oke, langsung aja kita akan lihat hari ini untuk indeks kita kembali menguat tipis teman-teman setelah kemarin berhasil breakout dari resistannya ya. Hari ini secara penutupan berhasil menguat 0,17% di level 6.808. Dengan hari ini untuk emiten top gainersnya dari emiten Tron ini merupakan emiten yang bergerak di bidang teknologi. Lalu untuk banking kita coba lihat hari ini Bank BCA juga menguat 1,66% di 9.175. Bank Mandiri hari ini juga terpantau kembali menguat 0,47% di 5.300. Kemudian Bank BNI hari ini melemah tipis 0,28% di 8.950. Sedangkan untuk Bank BRI hari ini terpantau menguat tipis 0,46% di 5.450. Lalu secara sektoral hari ini kita pantau cenderung bervariasi hari ini. Ada yang merah dan juga ada yang hijau. Yang merah hari ini dari sektor energi ya teman-teman ya. Setelah kemarin beberapa waktu yang lalu kita lihat sempat untuk energi ini rebound dan hari ini kembali tertekan lagi untuk energi. Sedangkan yang cukup menguat hari ini dari sektor teknologi dan juga sektor properti teman-teman. Lalu untuk rupiah hari ini kita pantau kembali sedikit menguat. Untuk rupiah kita so far berada di angka 15.070 rupiah teman-teman untuk rupiah kita. Dan kita langsung lanjut untuk bagian teknikalnya hari ini. Nah, secara charting hari terlihat untuk candle juga tergolong netral hari ini. Sempat melanjutkan penguatan tadi sampai ke level 6.820, namun masih sedikit reject karena di area tersebut ada resisten kecil teman-teman. Nah, untuk potensi dari indeks kita menurut saya untuk dalam jangka pendek ini akan sedikit dulu mengalami konsolidasi ya setelah kemarin berhasil breakout dari resistennya nih di kisaran 6.760-an. Jadi mungkin akan membentuk dulu semacam membuat base support di area tersebut. Nanti ketika udah membentuknya kembali, IHSG kita bisa kembali untuk menguat teman-teman. Jadi so far untuk indeks kita masih cukup bagus, progresnya masih bisa kembali menguat. Namun akan dulu sedikit terjadi konsolidasi ataupun koreksi menguji ke area supportnya di kisaran 6.760-an nih. Jadi menurut saya indeks kita harus berhasil bertahan di atas area tersebut ya untuk bisa mengkonfirmasi penguatan lanjutan dari indeks kita. Oke, jadi kurang lebih itu untuk update marketnya hari ini. Dan kita lanjut untuk pembahasan emiten hari ini teman-teman. Dan emiten yang akan kita bahas hari ini adalah beberapa emiten dari sektor kesehatan yang dimana kita tahu kemarin itu akhirnya DPR ya mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan menjadi undang-undang teman-teman dalam rapat paripurna DPR kemarin sore. Dan beberapa yang menjadi konsen dalam payung hukum itu adalah pencegahan daripada pengobatan, mempermudah akses layanan kesehatan, serta mendorong adanya kemandirian dalam industri kesehatan dalam negeri. Dan juga saya sedikit baca untuk beritanya terkait dengan kenaikan tarif INA CBG untuk BPJS Kesehatan teman-teman. Dan juga ada keuntungan dari program COB BPJS yang dapat membawa potensi profitabilitas bagi rumah sakit. Jadi nggak heran karena kemarin itu banyak emiten-emiten di sektor kesehatan yang cukup menguat ya. Karena dengan adanya payung hukum ini, nantinya ke depan rumah-rumah sakit akan bisa mendapatkan profitabilitas yang lebih tinggi lagi teman-teman. Oleh karena itu kita akan langsung lihat untuk beberapa emiten di sektor kesehatan yang cukup menarik menurut saya ya. Yang pertama di sini ada Heal dengan Rumah Sakit Hermina. Di sini untuk Heal kita akan lihat dulu secara trennya ya. Secara tren sebenarnya untuk tren panjangnya masih cenderung konsolidasi teman-teman di sini.
masih terkonsolidasi ya, kurang lebih di kisaran supportnya di 1300 sampai dengan resesi sementara di 1500 teman-teman. Namun dalam jangka pendek di sini kita lihat setelah waktu itu dia sedikit terkoreksi cukup dalam nih di sini untuk Hermina. Kemudian membentuk semacam triangle untuk konsolidasinya, dan kemarin tepat setelah RU-nya disahkan, Hermina ini berhasil breakout juga dengan volume cukup signifikan di resistnya kurang lebih di 1400 dan berhasil breakout dari triangle-nya teman-teman. Namun di sini Hermina masih cukup struggling, dia masih belum berhasil breakout juga dari resist yang cukup penting yaitu di 1500 di sini. Jadi untuk potensinya sementara menurut saya masih bisa akan menguji ke sekitaran 1500 di sini. Namun kita masih perlu pantau apakah Hermina ini berhasil breakout dari resist tersebut ya di 1500. Karena resist ini merupakan resist yang penting menurut saya nih. Karena kalau misalkan berhasil breakout dari resist tersebut, maka potensi penguatan bisa mungkin akan terjadi nih untuk di emiten ini. Dan buat kalian yang mungkin mau coba spekulasi, karena kemarin dia breakout dari triangle-nya, mungkin bisa dekat-dekat support ya di sekitar 1420-an. Di sini ada support untuk emiten ini. Jadi buat kalian bisa coba dipantau ya untuk emiten satu ini. Oke, itu yang pertama untuk Hill ya, untuk emiten dari rumah sakit Hermina. Yang kedua adalah emiten PH, kodenya dengan emiten Papros di sini. Ini adalah emiten yang bergerak di bidang farmasi, teman-teman. Ini merupakan anak perusahaan dari Kimia Farma ya, kalau nggak salah nih, teman-teman ya. Nah, ini untuk Papros di sini cukup menarik karena terakhir dia berhasil bertahan ya di atas support kurang lebih di 650 teman-teman sampai dengan 660-an. Dia berhasil bertahan kurang lebih udah 3 kali di sini. Jadi menurut saya ada potensi untuk emiten ini bisa kembali rebound teman-teman. Mungkin untuk resist pendeknya ada di kisaran kurang lebih di 715 ya teman-teman ya. Ini bisa jadikan untuk area take profitnya ataupun untuk spekulasi ya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau coba ya untuk spekulasi di emiten satu ini. Namun saya perlu warning untuk emiten ini, untuk saham ini mungkin nggak terlalu liquid teman-teman, karena market cap-nya cukup kecil, jadi kurang begitu liquid ya untuk emiten ini. Jadi so far masih berhasil bertahan dari support, jadi cukup menarik. Mungkin sementara waktu bisa untuk rebound pendek teman-teman. Oke, itu yang kedua dari emiten di sektor kesehatan. Kemudian emiten yang ketiga yang akan kita bahas hari ini yaitu dari Prodia. Dengan emiten laboratorium Prodia di sini hari ini kembali menguat tipis di 5.800. Secara trennya sebenarnya masih cenderung konsolidasi teman-teman di sini di kisaran 5.200 sampai dengan 6.200-an nih untuk area konsolidasinya. Akan cukup menarik apabila Prodia berhasil breakout ke atas 6.200-an teman-teman nih. Kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas, maka ini bisa potensi untuk kembali lanjut menguat. Namun selama masih belum berhasil breakout, maka potensinya masih akan cenderung sideways aja nih untuk Prodia. Oke, itu yang ketiga dari Prodia. Kemudian yang keempat yaitu dari Same. Emiten ini merupakan emiten rumah sakit IMC teman-teman, kalau teman-teman ada yang tahu ya. IMC itu merupakan emiten dari Same ini. Secara tren panjangnya sebenarnya masih cenderung bullish di sini untuk Same. Terakhir dia berhasil bertahan di atas support kurang lebih di kisaran 260. Dan terakhir juga dia berhasil breakout kurang lebih di 320. Ini mungkin bisa saya bilang ini merupakan pertanda reversal ya untuk Same ini. Dia berhasil breakout dan juga berhasil bertahan di supportnya. Nah, secara tren pendeknya di sini untuk Same ya. Terakhir setelah dia berhasil breakout kemarin di 320, langsung kembali menguji
ke 380, namun masih reject teman-teman di sini. Untuk resistnya so far di kisaran 380 untuk resist dari Same. Kalau misalkan dia reject, harusnya masih akan sedikit dulu terkoreksi nih. Menurut saya terkoreksi sedikit. Namun secara trennya sebenarnya masih cenderung bullish. Jadi masih cukup boleh dipantau ya untuk teman-teman semuanya. Dan untuk support terakhirnya yang cukup penting adalah di kisaran 320. Kalau misalkan dia balik lagi ke bawah area tersebut, maka ini potensi yang kurang bagus untuk Same ya teman-teman. Namun selama masih bertahan di atas supportnya di kisaran 320, ini masih bisa cukup bagus menurut saya, karena potensi penguatan masih mungkin bisa terjadi di emiten satu ini. Kemudian untuk emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu dari Siloam Hospital, teman-teman. Dengan kodenya Silo di sini, secara trennya cukup bagus ya teman-teman, masih cenderung untuk bullish secara jangka menengah maupun jangka pendeknya menurut saya. Dan juga secara tren pendeknya di sini dia terakhir berhasil bertahan di atas support kurang lebih di 1750 teman-teman. Untuk supportnya ya di sini bisa diperhatikan. Untuk supportnya di 1750. Dan secara trennya sebenarnya masih bisa kembali lanjut menguat menurut saya. Jadi bisa dipantau ya teman-teman di dekat area support di kisaran 1800 sampai dengan 1750 nih untuk support dari Siloam Hospital. Dan itu dia 5 emiten dari sektor kesehatan yang tadi kita udah bahas, yang dimana menurut saya masih cukup menarik dan bisa kalian pantau untuk progres ke depannya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk hari ini. Dan berakhir untuk pembahasan kita di ESG Daily hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market hari Kamis tanggal 13 Juli di tahun 2023 teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.